setia dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu, fokuskan pikiran kita ke arah Kristus dan berikan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya.
Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, Allah kita layak dipuji. Sebab itu mari kita berikan pujian, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita angkat lagu yang berkata di seluruh dunia roh Allah bekerja. Haleluya. Kita angkat lagu yang berkata, firman-Mu ya dan amin. Yesus. Firman-Mu ya dan amin.
memuliakan Tuhan. Kami percaya pujian kami sudah naik di hadapan hadirat Tuhan, dan kami percaya sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami doakan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini, ketika taburan firman Tuhan akan disampaikan sebentar, pengurapan Tuhan turun melalui kami semua Bapa. Pakai kami hamba-Mu dengan kuasa dan pengurapan Tuhan, sehingga firman itu menjadi berkat, menjadi terang bagi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya baik kami yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami percaya bahwa saudara yang ada di rumah, ketika saudara benar-benar membawa hidupmu kepada Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, maka lawatan Tuhan akan menjadi bagian saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini menjelang siang, sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Lembaga Alkitab memberikan judul di sana, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serampinya, dan di serampi-serampi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita tahu tentang cerita ini. Dari anak sekolah minggu kita tahu tentang cerita ini, bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Pagi hari ini saudara, saya akan berikan judul khotbah saya, membuat Yesus tertarik. Semua manusia pasti mau atau ingin agar Yesus tertarik dengan pribadinya. Pasangan kita, suami istri, pasti dia mau suaminya tertarik dengan pribadinya. Sebaliknya, seorang istri pasti dia mau suaminya tertarik akan pribadinya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
tertarik dengan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk membuat Tuhan Yesus, untuk membuat Yesus tertarik dengan pribadimu, maka sebagaimana engkau melakukan yang terbaik untuk suamimu, untuk pasanganmu, untuk istrimu, maka lakukan juga yang terbaik buat Tuhan. Setiap detik, setiap waktu, mari buatlah hati suamimu, buatlah hati istrimu senang. Sama seperti itu saudara, kalau kita mau Tuhan Yesus tertarik dengan pribadi kita, maka mari setiap detik, setiap waktu, buatlah hati Tuhan itu senang. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yohanes 5 ini saudara akan menemukan cerita bagaimana peristiwa dalam ayat yang ketiga. Saudara akan mendapat di sana dikatakan firman Tuhan, ada 5 serampi dan di sana terbaring banyak orang sakit. Ayat 3 di sana dikatakan ada orang buta, ada orang timpang, dan ada orang lumpuh. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sekian banyak orang sakit, kenapa Tuhan Yesus hanya tertarik kepada orang lumpuh ini yang dicatat oleh firman Tuhan sudah 38 tahun dia menderita sakit lumpuh. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya saudara, mengapa Yesus tidak tertarik kepada orang banyak yang sakit, tetapi kepada orang lumpuh yang dicatat oleh firman Tuhan sudah 38 tahun menderita lumpuh? Mengapa Yesus hanya tertarik kepada orang lumpuh ini? Apa yang orang lumpuh ini buat sehingga Yesus tertarik dengan pribadi orang lumpuh ini? Yang pertama saudara, ayatnya yang kelima, coba kita perhatikan di sana. Yang membuat Yesus tertarik kepada orang lumpuh ini, yang pertama ayatnya yang ke 5 sampai 7. Di sana firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat Yesus tertarik dengan orang lumpuh ini? Yang pertama, karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh. Karena orang lumpuh ini memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita di kolam Bethesda ini saudara, kenapa banyak orang sakit ada di tempat itu saudara? Karena dicatat oleh firman Tuhan, mereka menanti goncangan air. Mereka percaya ketika malaikat ada, goncangan air itu ada, ketika ada orang mendahului masuk di dalam kolam itu, maka semua penyakit yang dialami orang itu, apapun penyakitnya, pasti sembuh. Saudaraku, orang lumpuh itu kita percaya dia sudah lama menderita saudara. Dicatat oleh firman Tuhan 38 tahun dia menderita saudara, sakit lumpuh saudara. Tetapi kita melihat saudara, orang lumpuh ini tidak pasrah pada keadaan yang dia alami. Orang lumpuh ini tidak menyerah pada keadaan yang dia alami. Orang lumpuh ini tidak tinggal diam pada keadaan yang dia alami saudara.
Tetapi kita melihat saudara, bukti bahwa dari orang lumpuh ini tidak menyerah, bukti dari orang lumpuh ini tidak putus asa, dicatat oleh firman Tuhan, dia bertahan di kolam Bethesda itu saudara. Pertanyaannya, sudah berapa lama saudara ada dalam pergumulan? Sudah berapa lama saudara ada dalam masalah saudara? Apakah seperti orang lumpuh ini saudara? 38 tahun saudara, itu bukan waktu yang singkat, itu bukan waktu yang pendek saudara. Kalau dia dari kecil saudara, berarti hanya beda 3 tahun dengan saya saudara, 38 tahun saudara. Saudara bisa bayangkan saudara, dia menderita lumpuh, dan dicatat oleh firman Tuhan tidak ada yang menolong dia. Bagaimana kalau dia ada di posisi kita saudara? Sudah sakit bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang akan menolong kita saudara. Sudah pasti akan putus asa, sudah pasti kita akan menyerah saudara. Tapi kita melihat orang lumpuh ini, dia punya keinginan yang kuat untuk dia sembuh saudara. 38 tahun dia sakit, dia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Tetapi saudara, dia tetap memiliki pengharapan bahwa suatu saat pasti ada Tuhan yang akan menolong dia. Suatu saat pasti dia akan sembuh saudara. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa masalah yang engkau hadapi saat ini? Apa pergumulan yang engkau hadapi saat ini? Mungkin berbeda-beda saudara. Ada yang bergumul soal keluarganya, ada yang bergumul mungkin soal usahanya, ada mungkin yang bergumul hari ini sakit yang dia alami saudara. Berapa banyak saudara mengalami pergumulan saudara? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari jangan cepat menyerah, mari jangan cepat putus asa. Kalau engkau mau Tuhan tertarik dengan pribadimu, kalau engkau mau Tuhan akan tertarik untuk menolong engkau, maka milikilah keinginan yang kuat untuk engkau sembuh, untuk engkau keluar dari kesulitan yang engkau hadapi, pergumulan yang engkau hadapi tentunya berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, coba kita lihat di sana saudara. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak saudara. Milikilah keinginan yang kuat untuk engkau keluar dari pergumulan yang Tuhan izinkan untuk engkau hadapi. Kalau engkau saat ini sakit, milikilah keinginan yang kuat untuk engkau sembuh saudara. Bagaimana caranya saudara? Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Serahkanlah kata firman Tuhan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Bertindak apa saudara? Ketika engkau memiliki keinginan yang kuat untuk engkau tetap sembuh, untuk engkau tetap keluar dari masalah yang engkau hadapi, berjalan bersama dengan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk menolong engkau. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa. Belajarlah kepada orang lumpuh ini. Kenapa Yesus tertarik untuk menolong orang lumpuh ini? Karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh. Membuktikan dia masih bertahan di kolam Bethesda itu karena dia ingin dia sembuh saudara.
Saudara ingin keluar dari masalah yang engkau hadapi, milikilah keinginan yang kuat untuk engkau tetap berharap, untuk engkau tetap percaya kepada Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dan yang kedua, saudara, mengapa dari sekian banyak orang sakit di kolam Bethesda itu, mengapa Tuhan Yesus tertarik kepada orang lumpuh ini? Apa yang membuat Tuhan Yesus tertarik kepada orang lumpuh ini? Yang kedua, karena dia memiliki sikap hormat kepada Yesus. Ayat yang ke-7, saudara, kita baca di sana apa kata firman Tuhan? Jawab, mulai ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan." Perhatikan saudara, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan." Saudaraku, dalam pengiringan kita dan pelayanan kita kepada Tuhan, kita harus mengalami yang namanya kasih Tuhan. Kita harus mengalami apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus mengalami apa yang namanya kuasa dan mujizat Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Apa yang dia jawab? "Tuhan." Ini menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, menunjukkan sikap hormatnya kepada Yesus yang sebagai Tuhan, ya, dan sebagai juru selamat yang menyembuhkan dia, saudara. Pertanyaannya, saudara, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Baik di dalam ibadah, saudara, baik di dalam doamu kepada Tuhan, bagaimana sikapmu, saudara? Di rumah saudara beribadah, Tuhan masih izinkan kita beribadah di rumah. Ketika engkau beribadah di rumah, hari ini jam begini, saudara, apakah engkau siap untuk datang di hadirat Tuhan? Apakah engkau benar-benar sudah siap menghormati hadirat Tuhan? Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu adalah Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara dan saya ada sampai saat ini, saudara dan saya sehat kuat sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, saudara. Saya berikan contoh, saudara. Kita menyambut saja orang penting, saudara, orang yang punya jabatan lebih tinggi, kita akan mempersiapkan sebagaimana mungkin, saudara, untuk membuat orang itu ketika dia datang, dia merasa nyaman, saudara. Ketika dia datang, dia merasa tertarik dengan keadaan yang ada di tempat itu, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana sikapmu beribadah kepada Tuhan? Pernahkah engkau memiliki sikap hormat kepada Tuhanmu? Ada banyak orang percaya beribadah hanya sekedar beribadah, menyanyi pujian, menyanyi pengagungan kepada Tuhan, tapi hanya sekedar menyanyi, saudara. Kita berkata, "Kau Allah yang setia," tetapi itu hanya di mulut, saudara, tanpa kita menikmati, tanpa kita merasakan bahwa benar-benar Allah itu adalah Allah yang setia, saudara. Bukti kesetiaan Allah kepada kita, saudara dan saya, ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, di dalam ibadahmu kepada Tuhan, di dalam doamu kepada Tuhan, milikilah sikap hormat kepada Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Ketika engkau menyembah Tuhan, angkat pujianmu, segenap hatimu persembahkan kepada Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, hatimu, pikiranmu fokus kepada firman Tuhan, saudara. Jangan sampai, saudara akan berkata begini, "Kan ibadah di rumah, Ji, tidak ada Ji yang melihat."
Waktu engkau beribadah mungkin engkau akan duduk sambil makan kue. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan duduk sambil main handphone. Kan tidak ada yang lihat. Tidak ada Bapak Gembala yang lihat. Tidak ada Ibu Rohani yang lihat. Hati-hati saudara. Itu sebabnya banyak orang percaya mengeluh saudara. Saya sudah beribadah kepada Tuhan, kok masalah saya semakin hari semakin banyak. Saya sudah beribadah kepada Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, kok penyakit-penyakit saya tidak sembuh. Kenapa? Karena Tuhan tidak tertarik untuk menolong engkau. Karena engkau tidak memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Kalau engkau mau hari ini ketika engkau beribadah kepada Tuhan, engkau akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan, engkau akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Mari milikilah sikap hormat kepada Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Ketika engkau menyembah Tuhan, mari persembahkan hidupmu dengan segenap hati kepada Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Saudara masih menikmati sehat, saudara masih kuat sampai saat ini, saudara masih diberkati sampai saat ini. Semua karena Tuhan. Hormat akan hadirat Tuhan, hormat kepada Tuhan saudara. Maka saya yakin dan percaya saudara, seperti pujian berkata, ku takkan pulang seperti ku datang. Artinya apa saudara? Ketika engkau beribadah engkau punya pergumulan. Ketika engkau beribadah mungkin engkau sakit. Tetapi ketika engkau memiliki sikap hormat kepada Tuhan dalam ibadah, ketika engkau memberi yang terbaik buat Tuhan dalam ibadah, maka itu membuat Tuhan Yesus tertarik untuk menolong engkau, memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang engkau hadapi, menyembuhkan sakitmu, memulihkan usahamu. Kalau engkau memiliki mau seperti ini, maka milikilah sikap hormat kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Dan akhir-akhir ini Yohanes berkata bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Milikilah rasa hormat kepada Tuhan, sikap hormat kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan tertarik untuk menolong engkau. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang lumpuh ini saudara, bukan hanya sekedar dia berkata Tuhan, tetapi dia mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana dengan kita orang percaya? Kita selalu berkata Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tapi karena sikap kita yang tidak hormat kepada Tuhan, maka kehebatan Tuhan, keajaiban Tuhan kita tidak pernah alami saudara. Kalau ingin engkau, kalau saudara dan saya mau supaya Yesus tertarik untuk menolong engkau, maka yang kedua, milikilah sikap hormat kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir dan yang ketiga saudara, dari sekian banyak orang sakit yang ada di tempat itu di kolam Bethesda, kenapa Yesus hanya tertarik kepada orang lumpuh ini? Apa yang membuat Yesus tertarik? Yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Saudara, yang ketiga yang membuat Yesus tertarik dengan orang lumpuh ini, yaitu ia mendengar Yesus dan melakukannya. Ia mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Saudaraku, orang lumpuh ini di pikirannya saudara, bahwa Yesus, ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh saudara? Di pikirannya saudara, bahwa Yesus akan membantu dia, mengangkat dia,
dan membawa dia ke dalam kolam, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yesus hanya berkata lewat perkataannya dalam ayat yang ke-8, "Hei orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara, di sana tidak dicatat apakah orang lumpuh ini berkata, "Yesus, saya tidak bisa." Karena saudara bisa bayangkan, saudara, 38 tahun dia menderita lumpuh. Otomatis saudara, kalau dia akan mau berdiri pasti sudah kaku semua badannya, saudara. Mungkin dia tidak bisa, saudara. Tapi kita lihat, saudara, apa yang dilakukan orang lumpuh ini dan membuat Yesus tertarik. Ketika Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah," maka orang lumpuh ini mendengar perkataan Yesus. Dan bukan hanya sampai dia mendengar, saudara, tetapi firman Tuhan mencatat dia bertindak, dia berdiri, dia mengangkat tilamnya, dan dia berjalan, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun secara manusia orang lumpuh ini sulit untuk dia melakukan perintah Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang Yesus katakan. Saudaraku, masalah apa yang engkau hadapi saat ini, pergumulan apa yang engkau hadapi saat ini, sakit penyakit apa yang engkau hadapi saat ini, yang Tuhan izinkan engkau alami, dengar apa kata Tuhan Yesus. Sekali lagi, dengar apa kata Tuhan Yesus, bukan apa kata orang. Karena kata Tuhan Yesus menentukan kesembuhan akan menjadi bagianmu. Kata Yesus menentukan mujizat Tuhan akan menjadi bagianmu, saudara. Tetapi banyak orang percaya. Yang ketiga, firman Tuhan disampaikan hanya sekedar sampai di mendengar, tapi tidak mau melakukannya. Hati-hati, saudara. Kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar, perkataan firman Tuhan yang engkau dengar, mari ketika engkau dengar, lakukan apa kata firman Tuhan. Lakukan apa kata Yesus. Kalau ingin engkau mau Tuhan tertarik dengan hidupmu, Tuhan tertarik untuk memulihkan keluargamu, Tuhan tertarik untuk memulihkan usahamu, Tuhan tertarik untuk menyembuhkan penyakitmu, dengar kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, lakukan saja apa yang Tuhan mau, setialah kepada Tuhan, dengar saja dan lakukan, maka dijamin, saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Seperti pujian kita berkata, kalau engkau mau, engkau dipulihkan dalam keluargamu, maka jaminan firman Tuhan engkau pasti akan dipulihkan, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada contoh di dalam Alkitab. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Perumpamaan tentang dua dasar, saudara. Dikatakan firman Tuhan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia disamakan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Sehingga ketika ada badai, ketika ada banjir, saudara, rumah itu tidak akan roboh. Kenapa? Punya pondasi yang kuat, saudara. Sama seperti itu, saudara. Ketika saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, persoalan, pergumulan, badai datang dalam kehidupan kita, sakit penyakit, saudara, itu tidak membuat kita putus asa, itu tidak membuat kita kecewa, itu tidak membuat kita menyerah pada keadaan, tetapi tetap menambah iman kita, terus percaya, punya pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan izinkan itu, ada maksud dan rencana Tuhan untuk membawa kita lebih baik lagi, untuk membawa kita mengalami yang namanya mujizat Tuhan, saudara. Jangan sampai, saudara, kita digambarkan orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika ada badai, ketika ada banjir, saudara, rumah itu roboh, saudara.
Artinya apa saudara? Orang yang tidak mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan ada pergumulan, cepat menyerah pada keadaan, cepat putus asa. Terlebih lebih parahnya saudara, meninggalkan Tuhan, persalahkan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara yang ada di rumah, yang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini, saudara mau Tuhan tertarik untuk menolong engkau, menolong kehidupanmu, menolong rumah tanggamu, menolong ekonomimu. Mari saudara, kalau engkau mau Tuhan tertarik dengan hidupmu, maka belajarlah dari orang lumpuh ini. Milikilah keinginan yang kuat untuk engkau tetap keluar dari setiap persoalan yang engkau hadapi, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, mari milikilah sikap hormat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, milikilah sikap yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kenapa saudara? Hidup kita, hidup saya dan saudara hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini saudara. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya semua kita punya pergumulan. Saya percaya semua kita punya masalah. Kita barusan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Belajar dari orang lumpuh ini saudara. Dari sekian banyak orang, Yesus hanya tertarik untuk menolong orang lumpuh ini saudara. Kalau engkau mau, dari sekian banyak orang percaya, kalau engkau mau Yesus tertarik dengan hidupmu, tertarik untuk menolong engkau, mari belajar dari orang lumpuh ini saudara. Milikilah keinginan yang kuat, tetap semangat
kekuatan Tuhan jadi bagian kami semua. Kami bersyukur dan kami percaya hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pengurapan Tuhan terus jadi bagiannya, jadi berkat bagi semua jemaat, jadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Puji sukacita kami atas kebenaran firman-Mu, kami akan memberi persembahan kami akan lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita bawa persembahan, kita nyanyikan kembali pujian dari awal. Dan setelah bawa persembahan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Kami percaya roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, bahkan segala penyakit dilalukan. Itu yang kami yakini, berkat Tuhan yang Tuhan berikan ketika kami beribadah. Terima kasih Bapa yang baik. Di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan mereka. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga minggu yang berjalan ini mereka tetap terlindungi dengan kuat kuasa-Mu, mereka terus aman dalam lindungan Tuhan, dan mereka terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu yang berjalan, kasih setia Tuhan, anugerah-Mu jadi bagian mereka semua. Bahkan Tuhan, setiap persembahan yang hari ini dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ibadah kami sudah berakhir, namun kami percaya kasih setia Tuhan akan terus menyertai kami, akan terus jadi bagian kami. Di minggu yang akan kami jalani, kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kekuatan Tuhan jadi bagian semua jemaat Tuhan, penyertaan perlindungan yang ajaib, yang luar biasa jadi bagian mereka semua. Kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, kasih-Mu tetap jadi bagian dari daerah kami, dari bangsa dan negara kami, bahkan semua masyarakat yang ada di dalamnya. Berkat penyertaan Tuhan jadi bagian mereka semua. Ketika kami ada di tengah-tengah pandemi virus corona, kami percaya segala sesuatu diizinkan Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan nanti, Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menyatakan isi hati Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizat Tuhan berlaku dan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Minggu yang berjalan ini, kami mematahkan segala mara bahaya celaka, virus, bakteri, kuman, penyakit. Kami patahkan semuanya dalam nama Yesus.
Minggu ini adalah minggu keberkatan, minggu mujizat, karena kami bersama dengan Allah Immanuel yang menyertai kami semua. Kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami percaya kasih-Mu dan anugerah menjadi bagian kami. Mari kita tadahkan kedua tangan kita, arahkan hatimu, dan terimalah berkat ini dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera, yaitu segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadi bagian kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan datanglah, angkat kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Tuhan, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat duduk semua. Selamat hari Minggu dari kami Gembala sekeluarga, bahkan semua pelayan dan tim multimedia yang melayani hari ini. Berkat Tuhan jadi bagian kita semua di sepanjang minggu ini tentunya. Penyampaian tambahan seperti yang pernah saya katakan minggu kemarin, ada rencana untuk minggu depan kita mulai beribadah di gereja. Tentunya dengan memperhatikan instruksi atau penyampaian yang beredar, terutama dari Kementerian Agama tentunya. Itu, namun saudara tetap berkomunikasi dengan majelis, dengan kami Gembala. Jadi atau tidaknya tunggu 2-3 hari ke depan. Yang pasti kalau sudah jadi kita beribadah di gereja, tetap diperhatikan semua yang datang gereja itu harus menggunakan masker tentunya. Akan disiapkan tempat cuci tangan di depan, ada hand sanitizer juga. Kemudian diupayakan untuk ada alat pengukur suhu badan. Saya menyarankan bagi jemaat-jemaat yang mungkin ada gejala flu, batuk atau demam, diharapkan untuk tidak dulu datang untuk beribadah di gereja. Barangkali itu saja. Tambahannya adalah setelah ini anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, dan setelahnya ada pemutaran film cerita di Alkitab. Untuk pengumuman tambahan kapan kita mulai kerja bakti, memang ada rencana minggu depan. Namun kita dengar saja penyampaiannya di minggu yang berjalan ini, apakah kita akan mulai kerja bakti atau tidak. Barangkali itu saja. Oh iya, yang terakhir, kita ada aksi dana untuk kali yang kedua. Nanti dilihat apakah minggu depan kita mulai atau awal bulan depan. Masih saya pertimbangkan dulu. Untuk apa aksi dana itu? Kita tentunya masih bergumul juga. Apakah itu untuk pentabisan atau masih dalam rangka penyelesaian finishing gedung gereja kita. Itu penyampaian tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.